Saat ini, era digitalisasi terus terakselerasi. Dengan Internet of Things, Big Data, Cloud, kemudian berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence, robotik, itu menghadirkan teknologi baru. Kemudian solusi yang inovatif, pemain baru, sehingga menimbulkan tendensi tren digital yang terus meluas. Itu semua start from here, start from handphone. Jadi ketika kita menggunakan handphone, maka semua layanan digitalisasi akan ada dalam satu genggaman. Kemudian, di era saat ini, potensi digital Indonesia cukup besar. Menurut Google, Temasek, dan Bain, saat ini potensi e-commerce kita mencapai 44 miliar US dollar. Dan di tahun 2025, kemungkinan akan 3 kali lipat lebih besar. Dan akan ada 21 juta konsumen baru. Semuanya itu adalah potensi yang sangat besar untuk menuju digitalisasi. Kemudian pada saat ini digitalisasi perbankan terakselerasi cukup pesat. Saat ini pertumbuhannya mencapai 20% per tahun YoY, kemudian juga dari sisi nominal mencapai 9% per tahun. Ini terus menimbulkan inovasi-inovasi baru. Dalam konteks ini kemudian BTPN sebagai salah satu lingkup yang kita dalami, kita melihat bahwa transformasi BTPN itu merupakan salah satu bank yang pertama kali hadir di era digital. Jadi mereka telah bertransformasi di era 2017, kemudian sampai saat ini diikuti oleh bank-bank yang lain seperti Tomorrow, kemudian dari NESP, Nyala, dan kemudian dari bank-bank lainnya, DBS dan segala macam. Ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat di era digital. Tapi dalam konteks ini BTPN menghadirkan strategi transformasi yang merubah bank BTPN yang semula memiliki visi untuk kerakyatan, untuk bank pensiunan, memiliki branding baru yaitu bank digital. Nah, dalam konteks ini kami ingin melihat bagaimana BTPN melakukan transformasi digital dalam tubuhnya. Dan dalam konteks ini pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan kita ungkapkan dalam penelitian kita adalah yang pertama, bagaimana dampak dari strategi transformasi BTPN terhadap kelangsungan hidup bisnis BTPN. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi strategi transformasi dan upaya yang dilakukan BTPN untuk meningkatkan performa perusahaan. Profil perusahaan BTPN memiliki visi menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital. Misi BTPN menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen retail, mikro, UKM, dan korporasi bisnis. Kemudian memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan bank BTPN yang kemudian menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra bank BTPN. Sedangkan nilai dari BTPN, satu, customer centric, fokus pada kepentingan stakeholder. Yang kedua, proaktif dan inovatif, berani bertindak dan berinovasi tanpa henti. Yang kemudian agile, just it, merangkul perubahan dan bergerak cepat. Kemudian mencapai yang terbaik, yaitu menjaga dan memberikan kualitas layanan terbaik. Yang terakhir adalah sinergi, berkolaborasi sebagai satu tim. Sejarah perusahaan, awal berdiri tahun 58 di Bandung. Awalnya bernama Bank Pegawai Pensiunan Militer atau Bapemil. Kemudian berubah di tahun 1960 menjadi Bank Tabungan Pensiun Nasional. Yang kemudian di 2008, Texas Pacific Group mengakuisisi BTPN, yang kemudian di 2009 BTPN meluncurkan bisnis usaha mikro menengah yang disebut BTPN Mitra Usaha Rakyat. Selanjutnya di 2011 BTPN meluncurkan program Daya dan meluncurkan BTPN Sinaya. Bisnis unit syariah juga diluncurkan dengan nama Tunas Usaha Rakyat. Di tahun 2012 BTPN menyelesaikan program uji mobile banking barunya yang diberi nama BTPN Wow. 2013 BTPN mengakuisisi Bank Sahabat, yang kemudian di 2014 BTPN mengeluarkan entitas baru Bank Sahabat menjadi BTPN Syariah. Kemudian di 2015 BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow, yang kemudian di pertengahan 2016
BTPN meluncurkan Genius yang merupakan platform mobile coin kedua. Di 2017 fokus kepada customer centric dengan transformasi yang disebut gemilang, meliputi struktur organisasi bank, teknologi, sumber daya manusia, dan pengendalian risiko. Di 2018 hingga 2021 BTPN Syariah meluncur menjadi IPO, dan kemudian mergernya BTPN dengan PT Sumitomo Mitsui Banking Corporation untuk menjadi PT Bank BTPN. Sebagai hasil proses merger tersebut, bank itu kini menawarkan ragam layanan keuangan yang lebih luas ke seluruh spektrum nasabah. Untuk bisnis kanvas model, BTPN sebelum transformasi hanya menjangkau untuk segmen pensiunan, pengusaha mikro, kecil, dan menengah, serta mencakup masyarakat prasejahtera. Untuk customer relation perspektif, dengan menggunakan pelayanan pelanggan di sejumlah kantor cabang dan pengaduan online maupun surat tertulis melalui PO Box maupun email. Untuk meningkatkan kinerja operasi bisnis, banyak didominasi oleh saluran yaitu kantor cabang, beberapa agen virtual di beberapa komunitas UMKM, dan pensiunan. Untuk meningkatkan sebaran transaksi, BTPN bekerja sama dengan Alfamart sebagai channel atau saluran dari produknya. Kemudian untuk nilai perusahaan atau value proportion berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik dengan melibatkan setiap karyawan dalam setiap program dan perbaikan proses yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat untuk dapat tumbuh bersama perusahaan. Aktivitas utamanya atau key activities dari BTPN adalah simpanan nasabah, kredit, deposito, serta transaksi pengiriman dan pembayaran dengan menggunakan sumber daya karyawan yang berintegritas sesuai dengan budaya perusahaan, menggunakan teknologi mobile phone yang sederhana, serta likuiditi yang kuat dengan beberapa aset investor dari PGP, SMBCI, serta pemilik saham lainnya yang bersifat umum. Untuk cost structure atau pembiayaan terbesar adalah dari operasional kantor cabang, pusat, serta beban bunga dari pendapatan yang diterima oleh BTPN. Untuk revenue streamnya sendiri, BTPN masih didominasi oleh pendapatan bunga serta pendapatan dari jasa transaksi, aktivitas pembayaran, serta pengiriman uang. Sebelum melakukan transformasi, BTPN terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal. Untuk lingkungan eksternalnya dilakukan dengan analisis Pestel. Dari aspek politik, di tahun 2015 terciptanya masyarakat ekonomi ASEAN atau kita menyebutnya dengan MEA, sehingga arus investasi dapat meningkat. Dari aspek ekonomi, PDB Indonesia di tahun 2016 tercatat sebesar 5,02%, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya 4,88%. Namun pertumbuhan kredit dan DPK justru menurun. Dari aspek sosial, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 258 juta orang. Kelompok umur yang mendominasi adalah pada kelompok produktif, yakni di usia 15-34 tahun. Dari aspek teknologi, dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta orang, sebanyak 132,7 juta orang merupakan pengguna internet. Dari aspek lingkungan, roadmap keuangan berkelanjutan diharapkan berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global atau biasanya disebut dengan global warming. Dari aspek hukum, dari sisi perbankan telah diatur regulasi yang ketat sehingga pentingnya perusahaan untuk tetap patuh terhadap peraturan dalam merespon dinamika serta tantangan bisnis yang ada. Selain melakukan analisis Pestel, untuk analisis lingkungan eksternal, dilakukan juga analisis post order terhadap BTPN. Pemasok dalam industri perbankan adalah kegiatan pendanaan atau funding. Kami melihat daya tawar pemasok memiliki ancaman tinggi karena perbankan berkompetisi dengan kuat untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dari nasabah. Dalam industri perbankan, yang dikategorikan sebagai pembeli adalah penerima kredit. Dengan terbitnya regulasi kredit usaha rakyat dari pemerintah, membuat daya tawar pembeli menjadi tinggi karena bunga pinjaman menjadi lebih kompetitif.
Regulasi ketat terkait perizinan bank baru membuat investor hanya masuk industri melalui pembelian bank kecil. Namun ancaman pendatang baru ini tergolong rendah karena biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Peraturan pemerintah menyatakan lembaga penghimpun dana hanya dapat dilakukan oleh perbankan, sehingga ancaman untuk produk pengganti menjadi rendah. Peningkatan jumlah bank buku 3 dari tahun ke tahun menunjukkan indikasi adanya peningkatan modal bank kecil. Hal ini menunjukkan persaingan antar kompetitor existing menjadi tinggi. Untuk menganalisis lingkungan internal dilakukan dengan metode FRIO, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Pada BTPN, dari 9 item sumber daya yang kami analisis, kami melihat terdapat 3 item sumber daya yang tergolong sustain competitive advantage, antara lain yang pertama adalah network management. Hal ini karena kami melihat BTPN sukses mengembangkan jaringan BTPN Wow untuk menjangkau segmen unbank. Yang kedua adalah budaya. BTPN berhasil melakukan integrasi kegiatan sosial sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, aplikasi mobile app Genius. Fitur aplikasi Genius merupakan aplikasi digital banking pertama di Indonesia. Dari analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal tersebut, diperoleh kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan tantangan yang dimiliki oleh BTPN. Sehingga BTPN dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melakukan transformasi. Setelah menetapkan untuk melakukan transformasi di tahun 2017, BTPN terus melakukan perubahan dan berinovasi untuk memperbaiki organisasi, sumber daya manusia, proses dan sistem kerja, serta kultur organisasi sebagai respon dinamika dari kondisi eksternal dan internal. Pada studi ini, kami melakukan 3 pendekatan untuk melihat kelanjutan transformasi BTPN melalui analisis faktor eksternal dengan Pestel dan Porter 5 Forces, kemudian faktor internal dengan FRIO model. Ketiga pendekatan ini kami pandang sesuai dan cukup untuk memberikan guiding terkait dengan kesimpulan studi kami di akhir. Pada analisis Pestel dan Porter 5 Forces, BTPN merespon dengan melakukan restrukturisasi kepemilikan, organisasi, SDM, proses dan sistem kerja, serta kultur organisasi. Hal ini sebagai bagian komitmen untuk mewujudkan terobosan secara menyeluruh sebagai data-driven organization. Penguatan SDM pada bidang teknologi dan digital marketing dilakukan untuk mendukung sentralisasi dan integrasi sistem dan proses kerja, perampingan kantor cabang, dan pemanfaatan ruang kerja hijau, serta kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan green financing dilakukan pula oleh BTPN sebagai bagian dari perwujudan sustainability. Begitu pula dengan penerapan Three Lines Defense yang ditetapkan oleh BTPN sebagai program untuk memitigasi risiko, baik risiko operasional, kredit, hukum, pasar, likuiditas, strategik, kepatuhan, dan juga reputasi. Selanjutnya, beralih pada analisis faktor internal, yaitu FRIO, posisi BTPN dapat dikatakan sebagai bank yang memiliki pertumbuhan dan keunggulan sangat baik di kelasnya. Inovasi yang diusung dengan memanfaatkan lini perbankan yang telah mature, serta value proposition yang kuat dipandang dapat membuat posisi BTPN saat ini memiliki daya saing yang sangat kuat. Tanpa meninggalkan segmen pasar lama, yaitu masyarakat prasejahtera, pensiunan, dan juga UMKM, BTPN masih dapat terus memperkuat posisinya dengan dukungan teknologi yang saat ini diunggulkan, seperti salah satunya adalah BTPN Wow, sebuah platform digital yang menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Dan yang merupakan salah satu keunggulan BTPN yang jarang dimiliki oleh kompetitor adalah integrasi program sosial sebagai bagian dari kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sejalan dengan visi yang secara konsisten dijalankan oleh BTPN guna memperhatikan masyarakat prasejahtera. Daya digital adalah salah satunya, yaitu value proposition BTPN di bidang literasi kesehatan dan keuangan bagi masyarakat. Sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan feedback yang baik bagi BTPN untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat. Dan terakhir, BTPN secara konsisten juga melaksanakan tata kelola dan pengelolaan manajemen yang baik guna mempertahankan posisi sebagai bank digital terdepan.
BTPN telah merencanakan proses transformasi menyeluruh di organisasi sebagai bagian dari respons atas perubahan di lingkungan eksternal dan dorongan perubahan dari internal perusahaan. Proses transformasinya dapat diidentifikasi menggunakan 8-step change model dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada tahap pertama, BTPN mendorong rasa urgensi atau rasa kemendesakan atas transformasi, yakni karena terjadinya disrupsi teknologi dan di internal terjadi perubahan komposisi manajemen. Pada tahap kedua, BTPN membangun koalisi yang kuat dengan para change agent melalui program waterfall process. Tim change agent BTPN juga melakukan workshop dan roadshow ke seluruh unit kerja untuk membangun kesadaran dan persepsi positif atas rencana transformasi. Tahap ketiga, BTPN mengembangkan visi perubahan, yakni beralih dari perbankan untuk pensiunan menjadi perbankan digital yang melayani seluruh segmen pelanggan. Manajemen menganut dualistik filosofi, yakni dua konsep yang seolah-olah berseberangan tetapi ternyata bisa berjalan beriringan, yakni inovasi dan kehati-hatian. Pada tahap keempat, manajemen mengomunikasikan visi perubahan melalui program komunikasi perubahan yang dilaksanakan secara nasional hingga ke seluruh unit kerja. Transformasi dikomunikasikan secara terbuka, diinformasikan secara jernih, dan bukan berbasis tindakan yang kasak-kusuk saja. Perusahaan juga mengimplementasikan program pengakhiran kerja sukarela sebagai bagian dari reorganisasi. Pada tahap kelima, perusahaan menyingkirkan berbagai hambatan perubahan, antara lain dengan melakukan riset yang mendalam untuk memahami karakter pegawai milenial yang diproyeksikan akan menjadi tulang punggung perusahaan setelah transformasi berlangsung. Perubahan mekanisme dari tuntutan pekerjaan juga mendorong perusahaan untuk menyesuaikan model pelatihan untuk membekali kompetensi baru bagi pegawai dan melampaui batasan kompetensi pegawai bank. Langkah ke-6 Kotter yang diimplementasikan BTPN adalah merayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam proses transformasi, yakni transaksi perbankan dari kantor cabang dan beralih ke transaksi menggunakan smartphone dimanapun dan kapanpun. Perusahaan juga menunjukkan salah satu keuntungan reorganisasi, yakni perusahaan menjadi lebih lincah bergerak. BTPN yakin bahwa keberhasilan transformasi juga akan sangat bergantung pada momentum. Perbankan telah menemukan momentumnya, yakni beralih dari konvensional ke digital, sehingga BTPN mendefinisikan ulang Employee Value Proposition menjadi Making the Difference dengan tagline More Than Job. Selain momentum, keberhasilan transformasi dipengaruhi oleh konsistensi manajemen dalam melakukan perubahan. Tanpa konsistensi, transformasi pasti gagal karena terjadi kompromi pada tujuan, bukan pada strateginya. Salah satu dampak konsistensi yang langsung kelihatan dari proses transformasi BTPN adalah berakhirnya hubungan kerja BTPN dengan sekitar 5.500 pegawainya. Setelah bertransformasi, segmen customer BTPN menjadi sangat luas. Sekarang segmen customer-nya adalah segmen korporasi, unbanked segmen, digital savvy, pensiunan, dan masyarakat produktif, prasejahtera, serta pengguna perbankan syariah. Kepada customer-nya, BTPN menawarkan value proposition. Yang pertama adalah daya, yaitu meningkatkan kualitas hidup nasabah dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, melayani dengan hati. Dan yang ketiga, BTPN Syariah memberdayakan keluarga prasejahtera berpenghasilan rendah. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, BTPN melakukan berbagai upaya, antara lain meluncurkan Daya ID, yaitu website yang berisi tips dan informasi mengenai kewirausahaan, kemudian meluncurkan Gesit, aktivitas senam bersama dan cek kesehatan gratis, kemudian meluncurkan website Geniusco, kemudian melakukan workshop, customer training, media sosial, website email, dan physical evidence sebagai pelengkapnya. Aktivitas kunci yang dilakukan oleh BTPN untuk menawarkan value proposition kepada customer adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan produksi, yaitu kredit korporasi dan kredit consumer, problem solving, yaitu kecepatan dan kemudahan transaksi bagi nasabah, dan yang terakhir adalah platform, yaitu untuk payment dan transaction banking. Mitra kunci BTPN dalam transformasi dan menawarkan value proposition kepada customer adalah GoPay, Gojek,
Tokopedia, SMBC, KrisFlyer, asuransi, Mandiri Manajemen Investasi, Schroder Investasi, Manajemen, PT Maybank, IFC, Alfamart, Taspen, BKN, Asabri, dan POS. Sumber daya kunci BTPN dalam menawarkan value proposition kepada customer adalah yang pertama fisik, yaitu aset kantor unit kerja, intelektual, yaitu teknologi digital, platform dan aplikasi, manusia, yaitu para pegawai, dan finansial, yaitu likuiditas. Revenue stream BTPN dalam bisnis ini adalah pendapatan bunga kredit, pendapatan bunga simpanan, dan pendapatan administrasi. Cost structure dari bisnis ini adalah beban bunga, beban operasional, dan IT security. Transformasi yang dilakukan oleh BTPN cukup efektif dalam memberikan perubahan perusahaan ke arah yang sangat positif. Dimulai dengan masuknya Texas Pacific Group di tahun 2008 dan pelaksanaan IPO di tahun yang sama, serta masuknya SMBC Jepang sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan di tahun 2014 dan terjadinya merger dengan Bank SMBC Indonesia di tahun 2019 telah mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat signifikan. Bertambahnya kapital perusahaan secara signifikan telah berdampak pada bertambahnya segmen bisnis BTPN dari yang sebelumnya hanya menggarap bisnis simpanan dan pinjaman pensiunan hingga merambah ke segmen UMKM dan korporasi. Aset perusahaan tumbuh signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 22,5% per tahun. Dan sejajar dengan itu, total kredit BTPN juga mengalami peningkatan sebesar 21,8% per tahun. Seiring dengan meningkatnya tingkat kepercayaan dari masyarakat serta didorong dengan transformasi digital yang dilakukan oleh BTPN, jumlah dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan secara signifikan sebesar 19% per tahun. Rangkaian transformasi yang telah dilakukan juga telah berhasil menumbuhkan pendapatan bunga bersih sebesar rata-rata 17,9% per tahun. Laba bersih BTPN berhasil tumbuh sebesar 17,6% per tahun. Selain berhasil meningkatkan kinerja keuangan, transformasi juga telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sumber daya manusia. Dengan diimplementasikannya proses digital banking dan branchless banking sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, BTPN telah berhasil mengurangi sebanyak 7.406 tenaga kerja dan 841 kantor cabang yang mendorong pada perubahan budaya kinerja yang cepat, cerdas, dan sistematis. Efisiensi ini dapat terlihat pada rasio pendapatan bunga bersih per karyawan yang meningkat sebesar 15,3% per tahun, dari 250 juta di tahun 2008 menjadi 1,56 miliar di tahun 2021. Salah satu faktor penting dari pertumbuhan BTPN tersebut juga tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan platform mobile banking Genius yang telah diluncurkan oleh perusahaan sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Genius telah berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 81,5% per tahun, dari 186.000 pengguna di tahun 2016 menjadi 3,7 juta pengguna di tahun 2021.